Pertama adalah, jadi rumus kita pertama adalah seperti ini, Pak. Ya, ini ada 3 nih. Ya, ada 3. Apa itu Mas Didik? Ya, pertama adalah kita harus tahu produk, ya, produk yang mau kita jualkan. Ya. Produk yang mau kita jualkan. Tadi saya udah mulai mutar-mutar, itu semua luar biasa. Menurut saya udah anti mainstream produknya. Karena produk yang disukai pasar itu adalah produk yang positioningnya ada. Misalnya tadi, empek-empek. Kelebihannya apa empek-empeknya? Empek-empek saya itu Mas, kelebihannya mengandung sayur gitu kan. Jadi empek-empeknya ada sayurnya. Di mana kandungan ikannya itu lebih kerasa daripada sayurnya. Nah, akhirnya ada positioning, ada nilai jual. Ya. Nah, itu luar biasa. Maka produk, sebenarnya produk Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu tadi saya lihat sudah bagus-bagus semua, sudah hebat-hebat. Ya, sudah keren-keren. Ya, apalagi produk kelautan ya. Apa saja yang bisa kita jual? Jual. Nah, itu pertama, produk. Sebenarnya produk ada 3 Bapak Ibu. Ini di era digital ada 3. Pertama produk fisik. Produk fisik yang Ibu jual tuh, ya. Misalnya keripik, ya ikan itu produk fisik. Produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Itu produk fisik. Mas, saya jualannya empek-empek, bisa disentuh, bisa dirasakan, produk fisik. Ya, maka produk fisik rumusnya apa lagi? Cari pembedanya. Apa sih pembeda saya dengan produk yang lain? Apa sih nilai jual saya dibandingkan dengan nilai jual yang lain? Ada enggak pembedanya? Mas, saya jualannya bakso, Mas. Bakso apa? Bakso ikan. Bakso ikan apa? Bakso ikan tenggiri. Bakso ikan tenggiri apa? Ya. Nah, maka harus ada apanya itu biar nilai positioningnya semakin kuat. Mas, saya kemarin ada salah satu tahu bakso, Bapak Ibu sekalian. Tahu bakso itu di mana-mana baksonya di dalam, tahunya di luar. Tapi ada tahu bakso yang kemarin saya lihat, itu tahunya di dalam, baksonya di luar. Ya. Tahunya di dalam, baksonya di luar. Nilainya ada. Pembedanya ada. Itu pertama produk, Bapak Ibu. Nah, kalau di era digital cara melihatnya gimana? Cara melihatnya begini, perhatikan. Ya, kalau di era digital cara melihatnya begini. Kita buka google.com, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita buka google.com. Maka mindset kita sebagai pemain digital marketing ini adalah produk saya ada nggak sih yang mencari? Ya, produk saya ini dicari orang nggak sih? Ada nggak sih kebutuhan pasarnya? Contoh, misalnya, ya, caranya gimana? Ketik kata demi kata, huruf demi huruf di Google. Contoh, ya, contoh, misalnya, Mas, saya buat produk apa produknya? Saya bilang, saya pengen buat produk jilbab anti peluru. Contoh ya, kita cek ada nggak kebutuhan pasarnya. Kalau nggak ada, jangan pernah jual. Maka mindset kita adalah buatlah produk yang dicari orang. Kita lihat di sini. Jilbab anti peluru misalnya ya. Nggak ada. Adanya apa? Anti badai, anti air, anti kusut. Itu yang dicari orang. Berarti itulah yang kita buat. Contohnya seperti itu. Mas, saya jualnya empek-empek. Kita tulis empek-empek. Empek-empek apa sih yang dicari orang? Empek-empek sayur misalnya, ada enggak? Ada, empek-empek sayur, ada? Berarti ada enggak kebutuhan pasarnya? Ada. Berarti kalau ada kebutuhan pasarnya, kitalah yang memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan cara meluncing produk tersebut. Ya. Mas, saya launching produk jilbab untuk muka bulat, ada enggak? Kita lihat, ada enggak? Contoh ya, jilbab untuk muka bulat, ada nggak? Ada, muka lonjong pun ada saya bilang. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya, muka lebar juga ada. Ini menunjukkan apa? Ini namanya kebutuhan pasar. Inilah yang dicari orang. Tugas kita sebagai pemain digital marketing memenuhi kebutuhan pasar tadi. Ya, oke, contoh, contoh misalnya. Ya, saya mau launching produk ya, produknya yaitu rendang rasa coklat. Ya, contoh kita lihat ya, rendang rasa coklat ada nggak? Ada. Kalau ada berarti kebutuhan pasarnya ada, berarti ada yang mencari. Tugas kita memenuhi kebutuhan pasar tadi.
Oke, nah itu namanya produk Bapak Ibu sekalian. Ya, maka tugas kita ada nggak sih produk yang saya launching ini dicari orang? Ya, ada nggak sih produk saya ini sebenarnya kebutuhan pasarnya ada tidak? Karena kalau tidak ada kebutuhan pasarnya, maka tugas kita akan memenuhi untuk membuat pasar tersebut sendiri dan itu lumayan berat Bapak Ibu sekalian. Oke.